Tahukah kamu bahwa di negara Afrika Selatan ada sebuah kampung yang dahulu didirikan oleh orang Nusantara? Kampung itu bernama Makassar. Kisah kampung Makassar di Afrika Selatan bermula dari Syekh Yusuf Al-Makassari yang diasingkan Belanda ke Cape Town pada 1694. Pengikut beliau menamai pemukiman mereka Makassar sebagai penghormatan pada tanah asal, dan kini daerah itu menjadi pusat komunitas muslim dengan makam Syekh Yusuf sebagai tempat suci yang ramai dikunjungi. Dalam perjalanan panjang sejarah, ada kisah luar biasa tentang seorang ulama, pejuang dan tokoh spiritual dari tanah Makassar yang jejak perjuangannya menyeberangi samudra hingga ke benua Afrika. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Sejak muda, beliau sudah dikenal memiliki semangat besar menuntut ilmu. Beliau menimba pengetahuan agama ke Mekah, Madinah, hingga India dan berguru kepada para ulama besar dunia Islam. Dari perjalanan itu, beliau menjadi seorang ulama karismatik, mursyid tarekat Khalwatiyah, sekaligus pemimpin yang dihormati. Namun, perjalanan hidup Syekh Yusuf tidak hanya berpusat pada ilmu. Beliau juga terjun langsung dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Saat berada di Banten, beliau menjadi bagian penting dari perlawanan rakyat melawan VOC. Pengaruh beliau yang sangat kuat membuat Belanda menganggapnya sebagai ancaman besar. Pada tahun 1684, beliau ditangkap lalu dibuang ke Batavia, kemudian dipindahkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Tetapi semangat dan pengaruh beliau tetap tidak padam, hingga akhirnya Belanda mengambil keputusan ekstrim, mengasingkan beliau jauh ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1694. Sesampainya di Afrika Selatan, Syekh Yusuf ditempatkan di sebuah wilayah bernama Zandvliet bersama 49 orang pengikutnya. Belanda berharap pengaruh beliau akan berakhir di tanah buangan. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Dari tanah pembuangan itulah lahir sebuah komunitas muslim pertama di Afrika Selatan. Beliau menjadi guru, pengayom, dan penyebar Islam bagi para budak serta pendatang yang dibawa Belanda dari Asia dan Afrika. Zandvliet kemudian tumbuh menjadi pusat kehidupan muslim. Dan untuk mengenang asal-usul beliau, kawasan itu diberi nama Makassar. Hingga kini, nama itu masih ada, menjadi pengingat akan jejak seorang ulama besar dari Nusantara yang menorehkan sejarah di tanah seberang. Peran Syekh Yusuf di Afrika Selatan begitu besar. Beliau bukan hanya penyebar Islam, tetapi juga tokoh perlawanan terhadap kolonialisme, simbol keteguhan iman dan semangat kebebasan. Tidak hanya ajaran agama yang beliau tinggalkan, tetapi juga warisan budaya. Banyak kosakata khas Nusantara seperti lebaran, buka puasa, dan terima kasih yang masih digunakan oleh komunitas muslim KP Malay hingga hari ini. Syekh Yusuf wafat pada 23 Mei 1699 di Cape Town. Namun nama dan jasa beliau tidak pernah sirna. Beliau dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia, sekaligus pahlawan nasional Afrika Selatan. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa luasnya pengaruh beliau, melintasi batas bangsa, negara, dan benua. Kisah Syekh Yusuf Al-Makassari adalah bukti bahwa perjuangan tidak pernah mengenal batas. Dari Goa hingga Cape Town, dari Nusantara hingga Afrika, beliau meninggalkan warisan iman, ilmu, dan keberanian. Warisan yang hingga kini tetap hidup dalam setiap langkah umat muslim di Afrika Selatan dan tetap dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia. Inilah jejak kampung Makassar di Afrika Selatan dan Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama pejuang dari Makassar yang menorehkan sejarah hingga ke Afrika. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus bisa melestarikan kisah-kisah inspiratif dari sejarah bangsa.